Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri. Bapak Ibu bisa berfellowship depan belakang kiri kananmu dan katakan, hari ini Tuhan baik bagimu. Amin. Ada sukacita pagi hari ini. Orang yang bersukacita mukanya akan terlihat. Masalah boleh ada, nggak pernah. Siapa di sini yang nggak ada masalah bisa angkat tangan? Semua kita punya, tapi bersama Tuhan kita cakap menanggungnya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus dulu pagi hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan, menyembahmu. Sungguh nyata dalam hidup kami. Kau sungguh nyata dalam hidup kami. Kami mau berkatakan pagi ini di hadirat-Mu, Engkau dahsyat Tuhan. Rencana-Mu ajaib, jalan-jalan-Mu ajaib Tuhan. Kebaikan Tuhan minggu yang sudah kami lewati terbukti nyata dalam hidup kami. Biarlah makin ke depan kami makin mengalami kehadiran Tuhan. Kami makin merasakan dekapan kasih Tuhan. Kami makin merasakan pelukan kasih Tuhan yang menopang kami, yang memberikan kekuatan kepada kami. Di saat kami lemah, kami katakan kami kuat karena Tuhan bersama kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Ibadah pagi ini ibadah milik Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengurapan-Mu ya Roh Kudus. Engkau ambil alih dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Biar semua jemaat Tuhan yang hadir, bahkan kami semua yang melayani Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, merasakan jamahan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan kami percaya Tuhan yang menopang kami
hari-hari ini untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan yang siap memuji, menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, amin. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu, amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kita ulangi sama-sama dari awal ya, amin. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu, amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, amin. Sepanjang hidupku Kau setia, amin. Sepanjang hidupku Kau sayang, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, Tuhan Engkau setia. Sepanjang hidupku Kau sayang, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku hati-hati, dalam Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan, amin. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sayang, nafasku memuliakan-Mu, amin. Ku nyanyi kebaikan. Lebih lagi katakan, sepanjang hidupku Kau setia, Tuhan Yesus setia. Sepanjang hidupku Kau sayang, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dia terlalu baik bagi setiap kita, amin. Tidak bisa dilukiskan kebaikan Tuhan. Banyak yang sudah Dia lakukan bagi kita. Kalau pagi ini Bapak Ibu dengan saya kita boleh bernafas, itu anugerah yang terbesar Dia berikan bagi kita. Yuk pagi ini kita bawa pujian kita bagi Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Ku cinta Kau, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu,
bagi kami semua. Tuhan teramat baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat sayang bagi kami. Tuhan boleh himpunkan kami pagi ini di tempat ini, di hadirat Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapak, kami mau lebih lagi bersuka bagi Tuhan, sebab Engkau teramat baik bagi kami. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan, mari kita tos kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita sorak-sorak bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang berduka sabar dan pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang berduka sabar dan pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang berduka sabar dan pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Sama-sama katakan, yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang berduka sabar dan pujikan Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang berduka sabar dan pujikan Tuhan Raja Maha Haleluya. Ya, Bapak Ibu dulu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita.
kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hidup kami tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur. Tidak dapat kami balas kebaikan Tuhan selain kami puji dan sembah Engkau ya Tuhan. Mari ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami perbuat Tuhan Yesus. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini itu semua menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami buka ke hati kami siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan
Bapa, karena anugerah-Mu saja, karena kasih karunia-Mu saja, kami boleh datang dan beribadah kepada-Mu pada saat ini. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu juga lah Bapa. Kami boleh menjadi anak-anak Engkau yang mengadopsi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga betul-betul status kami adalah status anak-anak Allah yang sudah dimeteraikan oleh darah Kristus. Dan kami percaya nama kami sudah tercantum dalam buku kehidupan anak domba Allah. Terima kasih Bapak buat semuanya. Dan terima kasih juga Bapak, kami sudah berkata-kata kepada Engkau lewat pujian penyembahan kami. Kami juga saat ini Bapak akan duduk diam mendengar Engkau berkata-kata kepada kami. Pakai dan urapi hamba-Mu Bapak, kuduskan hamba-Mu oleh kuasa darah Yesus, sehingga hamba layak menjadi alat yang daripada Engkau. Demikian juga berkati setiap jemaat-Mu yang datang saat ini. Berkati mereka Bapa dengan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus dalam pemberitaan firman ini oleh kuasa darah Yesus, sehingga segala nasi roh jahat dalam bentuk apapun juga tidak akan pernah mencuri benih firman yang jatuh di tanah hati kami. Tapi betul-betul benih itu akan jatuh di tanah hati kami, bertumbuh, berakar dan berbuah. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Kami siap untuk mendengarnya. Kami siap untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Terima kasih dalam Tuhan. Saya berikan tema di renungan saat ini yaitu berkat dan kutuk dilihat dari hukum kasih karunia. Berkat dan kutuk dilihat dari hukum kasih karunia. Saudara, ini kita akan ambil nanti dari kitab Ulangan pasal 28. Saudara, saya udah bagikan selebaran, tapi kalau ada yang belum nanti tolong Pak Ali selebarannya yang belum dapat dikasih. Nah, saudara, perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda hukum, ya, berbeda hukum. Tapi pertanyaannya, apakah perjanjian lama dan perjanjian baru yang berbeda hukum ini, apakah lalu secara otomatis perjanjian lama itu tidak berlaku? Perjanjian lama tetap berlaku, tetap eksis sampai Tuhan datang yang kali kedua. Tetapi ada yang membedakan hukumnya, saudara, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama hukumnya adalah kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Allah atau melakukan hukum Allah, maka kita akan hidup, kita akan diberkati, kita akan menerima pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sepenuhnya dari Tuhan kalau kita melakukannya. Lalu di dalam perjanjian baru, apakah kita juga tidak melakukan firman Tuhan? Melakukan. Tapi konteks atau konsep darinya dari hukum perjanjian lama dan perjanjian baru ini sangat berbeda. Tadi saya katakan bahwa hukum perjanjian lama itu adalah hukum perbuatan. Kita melakukannya maka kita akan hidup, kita akan diberkati, kita akan mengalami perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan sebagainya, semua janji Tuhan. Tapi dalam hukum perjanjian baru atau yang disebut hukum anugerah atau hukum kasih karunia, itu hukum yang berbeda sekali. Hukum kasih karunia atau hukum anugerah adalah saudara dan saya diadopsi dulu, dipilih dulu menjadi orang percaya. Dan setelah itu barulah dia memberikan kepada kita iman dan ketaatan. Sehingga dengan ketaatan itulah kita melakukan firman. Dan kita melakukan firman atau melakukan hukum Allah, ya, kita melakukan hukum Allah atau firman Tuhan karena kita sudah diselamatkan, bukan untuk kita mendapatkan keselamatan. Ini konsep yang harus kita pahami, saudara. Ya, sekali lagi di dalam perjanjian lama, khususnya hukum Taurat, itu kita melakukan firman Tuhan atau hukum Allah supaya kita menerima keselamatan, supaya kita diberkati, supaya kita dipelihara Tuhan. Itu hukum Taurat. Tapi hukum kasih karunia, hukum anugerah, kita melakukan firman karena kita sudah diselamatkan.
posisi yang berbeda. Anugerah itu datang dulu. Kelahiran baru itu baru ada dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama itu tidak ada kelahiran baru. Ini hal yang berbeda. Makanya ketika Yesus berkata-kata dengan Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3, Nikodemus nggak ngerti. Yesus katakan apa? Kamu harus dilahirkan kembali, baru kamu bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nikodemus berkata apa? Masa aku yang setua ini harus kembali masuk rahim ibuku? Hal yang mustahil. Ya memang karena memang di dalam perjanjian lama tidak mengenal kelahiran baru. Nah, kelahiran baru itulah salah satu bentuk anugerah Allah, kasih karunia Allah yang diberikan buat saudara dan saya yang bisa percaya pada Yesus. Seperti itu, saudara. Nah, bangsa Israel dan perjanjian lama, mereka dipilih Tuhan, betul, mereka umat pilihan, tapi dipilih secara bangsa. Tapi dalam perjanjian baru saudara dan saya dipilih secara pribadi, lepas pribadi. Hal yang berbeda, saudara. Maka itu di dalam quotes saya katakan apa di sini? Sebelum Allah meminta kita mentaati firman-Nya, Dia sudah memberikan iman kepada kita lebih dahulu sehingga kita bisa melakukan firman-Nya. Nah, dalam konsep perjanjian lama nggak seperti itu. Jadi konsep perjanjian baru adalah sebelum Allah meminta kita mentaati firman-Nya, Dia sudah memberikan iman kepada kita lebih dahulu sehingga kita bisa melakukannya. Itu konsep anugerah, konsep kasih karunia. Nah, dalam hukum perjanjian lama atau hukum perbuatan itu Allah memberikan 6 hukum, 3 hukum. Maksudnya 3 hukum. Nah, 3 hukum itu Allah berikan kepada bangsa Israel. Hukum yang pertama adalah hukum bait Allah, hukum ibadah atau yang disebut hukum seremonial. Lalu hukum yang kedua Allah memberikan hukum kerajaan atau hukum pemerintahan atau yang disebut hukum sipil. Yang ketiga Allah memberikan kepada bangsa Israel adalah hukum moral. Jadi ada 3 hukum yang menjadi parameter, yang menjadi acuan orang-orang Israel melakukan semua 3 hukum ini. Dan ini harus dilakukan supaya mereka bisa diselamatkan, supaya mereka bisa menerima anugerah keselamatan dari Allah. Ada 3 hukum yang mereka harus lakukan. Dan 3 hukum ini, 2 hukum yaitu hukum ibadah dan hukum pemerintahan atau hukum sipil, ini dikatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 1, ini adalah bayangan-bayangan daripada akan datangnya hukum anugerah. Bayangan akan datang hukum kasih karunia. Bayangan yang akan datang yaitu datangnya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bayangan. Kalau saya boleh kasih ilustrasi, zaman dulu sebelum foto digital ada, kalau kita foto itu pasti ada negatifnya, betul? Ya. Nah, kalau di foto negatif itu kita lihat ini siapa-siapa, kita nggak jelas, betul nggak? Nah, setelah dicuci, dicuci ya, dicetak ya, baru ketahuan oh ini si A, si B, si C, betul? Nah, hukum perjanjian lama yang 2, hukum ibadah dan hukum pemerintah atau hukum sipil, ini seperti negatifnya perjanjian baru. Negatifnya. Jadi nggak kelihatan. Klise ya, pintar. Klise, betul klise ya, itu luar biasa pintar. Klisenya. Nah, cetak fotonya dalam perjanjian baru itu ada dalam Ibrani pasal 10. Itu sangat jelas sekali. Nah, saudara, kitab Ulangan yang saya bagikan ini ya, saudara bisa nanti pelajari di rumah, nggak apa-apa. Kenapa saya tulis secara susunan dari kitab Ulangan ini perlu saudara tahu supaya nanti setelah saya sampaikan ini di rumah saudara nggak kehilangan arah apa yang saya sampaikan, maksudnya begitu. Nah, kitab Ulangan adalah kitab Taurat, kitab yang kelima. Jadi perjanjian lama itu bukannya seluruh kitab Taurat, tidak. Di dalam perjanjian lama ada 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu kitab Taurat.
Jadi kalau raja-raja, Tawarik, Samuel, Yosua dan lain sebagainya, itu bukan kitab Taurat. Ini harus kita pahami, saudara. Seringkali kita salah memahami perjanjian lama berarti kitab Taurat. Tidak. Kitab Taurat cuma 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan Ulangan ini kitab terakhir dari hukum, kitab kelima dari kitab Taurat atau kitab Musa. Nah, saudara, kitab Ulangan ini kitab ulangan, kitab yang mengulang hukum-hukum yang ditulis oleh Musa dalam Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Bahkan dalam Kejadian pun masuk di dalam kitab Ulangan ini. Nah, kitab Ulangan ini mengulang lagi hukum-hukum yang diberikan kepada angkatan pertama bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan atau dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi karena angkatan pertama ini boleh dikatakan mereka mati semua di padang gurun karena ketidaktaatan mereka. Akhirnya angkatan kedua ini yang akan masuk tanah perjanjian. Maka dari itu sebelum mereka masuk tanah perjanjian, kitab Ulangan ini diberikan Musa yang memberikan itu kepada, dan Allah yang memerintahkan Musa untuk kamu sampaikan kembali hukum-hukum yang sudah aku sampaikan kepadamu. Supaya angkatan kedua ini ngerti dan paham. Jadi inti dari kitab Ulangan itu adalah apa? Tuntutan Allah kepada bangsa Israel angkatan kedua, dan juga bangsa Israel dituntut untuk memelihara perjanjian. Nah, kitab Ulangan itu berisi 2 poin. Allah menuntut bangsa Israel angkatan kedua sebelum masuk tanah perjanjian supaya mereka memelihara perjanjian yang Allah ikat mereka di dalam di dalam nama Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi sebelum mereka diikat perjanjian. Dan itu dari mulai pasal 4 sampai pasal 29 itu bagaimana Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel angkatan kedua. Dan poin daripada itu ada di dalam pasal 28. Pasal 28 ini perikopnya yang pertama mengenai berkat, yaitu Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, lalu Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai ke 46. Sampai ke 68 maksud saya, sampai ke 68. Nah, itu perjanjian yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Artinya apa? Ada 2 pilihan. Kalau kamu memelihara perjanjian, ketika kamu masuk tanah perjanjian, kamu akan diberkati. Kamu akan diberkati. Kamu akan dipelihara. Dan kamu akan tinggal di tanah perjanjian dalam perlindungan keamanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ada janji berkat, yaitu dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Tapi kalau bangsa Israel tidak memelihara hukum perjanjian ini, yang mereka terima itu apa? Kutuk. Ada dari ayat 15 sampai ayat 68. Ini kutuk yang mereka terima kalau mereka melanggar atau tidak memelihara perjanjian itu. Ini 2 hukum yang Allah tawarkan kepada bangsa Israel angkatan kedua. Tapi di sini saya beri tema berkat dan kutuk dilihat dari hukum kasih karunia. Jadi saudara, apakah berkat dan kutuk itu masih berlaku bagi orang percaya saat ini? Orang Kristen. Saya nggak katakan orang percaya, orang Kristen. Apakah masih berlaku berkat dan kutuk ini? Berkat dan kutuk masih berlaku, ya. Khususnya berkat itu berlaku bagi Kristen sejati. Tapi kalau Kristen palsu, kutuk yang ada di dalam kehidupan kerohanian mereka. Nah, saya akan kupas hal ini supaya saudara memahaminya. Di dalam Matius 5 ayat 17, Tuhan Yesus katakan apa? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Ada itu di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat itu, yang 5 kitab itu tidak dihapus, tidak
berlaku lagi, tetap berlaku. Tetapi apa yang digenapinya sama Tuhan? Karena Tuhan katakan tidak satu iota pun, atau kalau iota itu dalam bahasa Ibrani itu maksudnya tidak satu koma pun dihapus. Koma aja nggak dihapus. Berarti semua apa yang tertulis dalam hukum Taurat 5 kitab ini tetap berlaku. Jadi lalu Yesus katakan selanjutnya, aku akan menggenapi. Ada kata aku akan menggenapi. Apa yang digenapi Tuhan. Nah ini yang harus kita pahami. Maka dari itu kita harus melihat hukum Taurat dari kacamata perjanjian baru. Supaya kita tidak terjebak dan kita tidak salah memahaminya. Saudara, tadi saya katakan berkat dan kutuk itu masih berlaku. Tapi kutuk itu berlaku bagi Kristen yang palsu, bukan Kristen sejati. Yesus katakan apa? Akan ada gandum dan lalang. Gandum bicara Kristen sejati, lalang Kristen palsu. Dan itu ada dalam komunitas orang Kristen. Tapi saya selalu berdoa bahwa saudara di tempat ini semua adalah gandum-gandumnya Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi yang Tuhan genapi itu apa? Yang Tuhan genapi adalah 3 dari 2 hukum. 2 hukum dari 3 hukum. Tadi saya katakan hukum yang pertama dalam kitab Taurat itu adalah hukum ibadah. Atau yang disebut hukum seremonial. Yang kedua bicara mengenai hukum pemerintahan atau hukum sipil. Yang ketiga hukum moral. Nah, yang Tuhan genapi 2 hukum dari 3 hukum. Yaitu hukum ibadah dan hukum sipil atau hukum pemerintah. Itu yang Tuhan genapi. Itu yang Tuhan genapi. Jadi yang masih berlaku yaitu hukum moral. Di mana hukum moral itu ada? Ada di dalam Ulangan pasal 5. Ulangan pasal 5 itu mengutip dari Keluaran pasal 20 tentang 10 perintah Allah. Atau 10 hukum Allah. Itulah hukum moral. Dan hukum itu masih berlaku. Lalu bagaimana? Apakah cuma hukum Allah atau 10 perintah Allah saja yang berlaku? Oh tidak. Tadi saya katakan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, ini kitab Taurat saya bicara. Semuanya berlaku. Tapi kita harus lihat dari kacamata perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian baru ada 2 kategori, ada 2 tipe. Yang Tuhan katakan ada gandum, ada lalang. Gandum itu Kristen sejati, lalang itu Kristen palsu. Nah, bagi lalang atau Kristen palsu yang namanya kutuk itu tetap berlaku. Ada. Tapi bagi Kristen sejati, kutuk itu sudah tidak ada. Sebab firman Tuhan katakan apa? Di dalam Galatia pasal 3, kalau sudah baca ayat 10 sampai ke ayat yang ke-14. Coba kita baca ya. Kita baca. Bisa nggak ditayangin? Galatia pasal 3 ayat 10 sampai 14. Cepat dikit. Pasal 10, Galatia pasal 3 ayat 10 sampai 14. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ini bicara apa? Ini bicara hukum perbuatan. Hukum perbuatan di sini masuk hukum apa? Hukum yang ketiga, hukum yang kedua yaitu hukum pemerintah. Hukum pemerintah itu masuk dalam kutuk, itu masuk dalam hukum pemerintah atau hukum sipil. Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup. Nah, tadi saya katakan bahwa hukum Taurat itu bicara hukum perbuatan, ya, oke. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham
Ishak dan Yakub sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu saudara dan saya, sehingga oleh iman kita menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Nah, itu bicara hukum sipil, hukum pemerintahan, dan itulah salah satu yang Tuhan genapi di dalam Matius 5:17. Aku datang untuk menggenapi. Jadi Tuhan menggenapi dua hukum. Hukum ibadah dan hukum pemerintah atau hukum sipil. Hukum ibadah itu hukum apa? Yaitu hukum ibadah adalah salah satunya kita bisa seperti kalau dalam perjanjian lama, di mana mereka selalu bawa korban binatang, korban yang bersifat ritual daripada hukum Taurat. Mereka harus datang ke tempat ibadah, bahkan setahun 3 kali mereka harus datang ke Yerusalem. Jadi pada saat zaman itu orang Israel yang ada dimanapun juga, mereka harus datang ke Yerusalem setahun 3 kali. Itu tuntutan hukum ibadah. Dan itu nggak berlaku lagi buat saudara dan saya. Seperti itu, saudara. Nah, saudara, Yesus mati di kayu salib, ya, itu untuk membebaskan saudara dan saya dari tuntutan kutuk hukum Taurat. Itu ada dalam kitab Ulangan tadi, di dalam selebrasi itu sudah bisa baca, di mana Allah menuntut bangsa Israel angkatan kedua. Itu ada tuntutan itu saksinya apa? Saksinya adalah kutuk. Kalau kamu nggak taat dan nggak memelihara perjanjian antara aku dengan engkau, kutuk akan kamu alami. Nah, lalu di dalam memelihara perjanjian ini, si bangsa Israel tentu harus dengan sekuat tenaga dan kemampuan diri mereka, komitmen mereka untuk melakukan tuntutan-tuntutan ini, untuk melakukan 3 hukum ini. Itu mutlak dan harus mereka lakukan. Tadi saya katakan bahwa kita melihat hukum Taurat ini dari kacamata perjanjian baru atau dari kacamata anugerah. Nah, saudara, hal yang harus saudara dan saya pahami, kita akan lihat di sini mengenai Ulangan 28. Saya akan bacakan cepat. Ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, di sini dalam ayat 1 firman Tuhan katakan, jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, saudara, di sini ada kata mendengar, ya, mendengar suara Tuhan. Nah, itu ada kutipan dari Matius pasal 7 ayat 24. Sebelum saya bahas ini, saudara, ketika Tuhan Yesus dicobai di Matius pasal 4 atau di Lukas pasal 4, bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengutip 3 firman. 3 firman itu dia ambil dari kitab Ulangan semua. Bahkan juga ketika di dalam Matius 22, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, hukum mana yang betul-betul menurut Tuhan itu hukum yang paling abadi, hukum yang menjadi inti hukum Taurat. Dia ambil juga dari kitab Ulangan pasal 6. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Itu dia kutip juga dari kitab Ulangan. Semuanya Yesus mengutip dari kitab Ulangan. Tapi yang dia kutip ini hukum moral, bukan lagi hukum sipil atau hukum ibadah. Maka dari itu Yesus katakan kepada murid-muridnya, ketika murid-muridnya memuji bait Allah, murid-murid katakan apa? Demikian megahnya bait Allah ini, demikian luar biasanya. Lalu Yesus katakan apa? Aku berkata kepadamu, tidak satu batu pun yang akan tinggal dalam bait ini. Dan itu digenapi. Tahun 70 Masehi, Kaisar Titus atau Jenderal Titus meratakan bait Allah. Dan bait Allah itu enggak ada lagi. Itu nubuatan. Itu membuktikan bahwa hukum ibadah tidak berlaku lagi.
Pahami ini saudara. Kalau bait Allah sudah tidak ada, otomatis hukum pemerintahan dalam hukum sipil itu juga nggak berlaku. Karena itu satu paket. Tapi hukum moral itu jiwanya daripada hukum Taurat. 10 perintah Allah. Dan itu yang tetap berlaku. Maka dari itu di dalam Matius 23, Tuhan Yesus katakan apa kepada murid-muridnya? Apa yang diajarkan oleh ahli Taurat, oleh orang Farisi, kamu ikuti ajarannya, itu benar, nggak salah. Tapi cara hidupnya jangan kamu ikuti. Ada itu dalam Matius 23. Artinya apa cara hidupnya? Yaitu tata ibadah secara hukum ibadah dan hukum pemerintahan itu udah nggak berlaku. Itu maksudnya. Jadi sekarang sudah dan saya hidup bukan karena spirit Taurat, tapi spirit Injil, spirit anugerah. Itu yang Allah berikan buat saudara dan saya. Dan sekali lagi, tadi saya katakan bahwa hukum Taurat tuntutannya adalah melakukan kita hidup, tidak melakukan kita mati. Itu aja. Tapi hukum perjanjian baru, kita melakukan hukum Taurat, firman Tuhan atau hukum Allah, baik yang tertulis dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu kita melakukan karena kita sudah diselamatkan dan nama kita sudah tertulis dalam buku Anak Domba Allah. Selesai. Jadi saudara dan saya ini sudah diselamatkan. Bukan karena kita melakukan firman Tuhan, tidak. Kita melakukan firman Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita, karena kita sudah diselamatkan. Begitu saudara. Simpelnya seperti itu. Jadi kapanpun saudara dan saya mati, pasti masuk surga. Pasti. Jadi kita diselamatkan oleh iman. Efesus 2:8 dengan sangat jelas sekali. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Enggak titik. Tapi ada kata-kata tambahan oleh iman. Jadi karena iman kita menjadi pelaku firman. Nah sudah yang kasih dalam Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 ini ya bicara mengenai apa sih? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukannya dengan setia segala perintah yang kau sampaikan kepada pada ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau menjadi atas segala bangsa di bumi. Ayat 1 bicara apa? Bicara Matius 7:24. Yesus katakan apa dalam Matius 7:24 dalam khotbah di bukit? Kalau engkau mendengar perkataanku dan melakukannya, engkau seperti orang membangun rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Itu jelas. Artinya apa? Kalau kita mendengar dan melakukannya, artinya apa? Artinya kita mendengar, mencatat, memperhatikan, dan melakukannya. Kenapa kita melakukan? Karena kita udah ngerti. Dan pengertian kita bisa mengerti perintah Tuhan atau firman Tuhan. Karena apa? Karena ada Roh Allah di dalam diri kita. Roh Kudus yang memberikan pengertian, pewahyuan, hikmat buat kita sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita untuk kita lakukan. Itu poinnya. Jadi jika engkau baik-baik mendengar, ini Matius 7:24 kutipan dari Ulangan 28. Lalu yang kedua dikatakan apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Nah, sudah di sini dikatakan segala berkat. Ini bicara berkat, ini berkat apa? Ini berkat materi, berkat jasmani. Jadi Tuhan tidak anti kekayaan. Tuhan senang anak-anak Tuhan diberkati. Tuhan senang anak Tuhan kaya raya. Dan kaya raya tidak dosa. Kalau itu berkat dari Tuhan. Karena kita tahu berkat itu ada 3. Berkat dari Tuhan, atau berkat dari setan, atau berkat dari orang itu memang rajin. Banyak orang yang tidak percaya Yesus kaya raya, dia rajin, dia fokus kerja. Nah, itu berkat tuh, berkat mana? Berkat dari kerajinannya. Itu bukan dari setan, saudara. Tapi memang berkat itu datang dari 3 hal, dari Tuhan, dari setan, dari kerajinannya. Ya, oke. Nah, kata berkat di sini dalam bahasa aslinya disebut barakah. Nah, bahasa Arab barokah. Iya betul. Ini satu rumpun. Ya,
bahasa Arab tuh barokah. Bahasa Ibrani barakah. Barakah ini kata benda. Kata kerjanya adalah apa? Baurak. Nah, ketika Allah berkata kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 2, aku akan memberkati engkau. Allah berjanji kepada Abraham, dipanggil dari Ur-Kasdim menuju tanah perjanjian. Allah berjanji kepada Abraham, kalau kamu taat, aku akan memberkati engkau. Ini juga kata benda dari barakah, tapi ini kata kerjanya, yaitu apa? Baurak. Nah, barak ini artinya berkat yang terus berkesinambungan, berkat yang terus menerus nggak pernah berhenti. Artinya apa? Setiap keturunan Abraham, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel, dan saudara dan saya sebagai Israel rohani, kita akan menerima berkat itu. Janji itu ada buat saudara dan saya. Tadi Yesus firman Tuhan katakan di dalam Galatia 3:14 apa? Berkat Abraham sampai kepada kita. Ini berkat materi. Tetapi mengenai berkat materi juga jangan disalahpahami, saudara. Pengertian berkat ini bukan berarti konotasinya kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Bukan itu maksudnya. Juga berkat bisa bicara pengertian yang lain. Artinya apa? Tuhan pelihara kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan sediakan buat kita. Kesehatan pun berkat Tuhan. Bangun pagi, hidup masih hidup pun berkat Tuhan, saudara. Oke? Saudara bisa datang ibadah pun ini berkat Tuhan. Jadi jangan mengkerdilkan berkat dengan kekayaan aja. Memang bicara berkat yang dikatakan Ulangan pasal 28 maupun Kejadian pasal 12 ayat 2 ini mengenai berkat materi. Tapi hanya bukan hanya materi. Kalau saudara baca terus, Tuhan juga akan mengurniakan berkat keamanan, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan. Semuanya itu namanya berkat. Ya. Nah, saudara, lalu ayat kedua selanjutnya apa? Segala berkat itu akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Saudara dan saya pasti mendengar, mentaati, karena setelah saudara dan saya dilahirkan, secara otomatis saudara dan saya menerima anugerah iman. Dan iman itulah yang memunculkan ketaatan. Tadi saya katakan di sini ditulis, sebelum Allah meminta kita mentaati firman Tuhan, Dia sudah memberikan iman lebih dahulu kepada kita. Sehingga dengan iman itu saudara dan saya bisa mentaati firman Tuhan, itu pasti. Karena sifat iman adalah taat. Sifat iman adalah setia. Sifat iman adalah mendengar dan melakukannya. Sifat iman artinya membuka hati bagi firman Tuhan, membuka hati bagi perintah Tuhan. Itu iman. Jadi ada satu ketaatan yang muncul karena iman. Jadi iman dan ketaatan itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Buah daripada iman adalah ketaatan. Arti ketaatan adalah membuka hati bagi firman Tuhan, membuka hati bagi perintah Allah. Itu sifat iman, sifat ketaatan. Nah, pertanyaannya, apakah saudara dan saya punya ketaatan? Saya yakin sudah punya ketaatan. Oleh sebab itu saudara pasti merespon firman Tuhan, ya, oke. Ayat ketiga dari Ulangan 28, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembumu, sapimu, kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu dan diberkati pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalau olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Artinya apa? Nah, ini tujuh ini berkat keamanan. Jadi sekali lagi berkat bukan bicara materi, ini juga bicara berkat keamanan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Jadi ini janji Tuhan. Berkat tetap berlaku bagi saudara dan saya. Tapi bagi yang beriman sejati, bagi yang merespon firman Tuhan,
Karena sekali lagi iman dan ketaatan itu satu kesatuan yang ada bisa pisahkan. Lalu sifat daripada ketaatan adalah membuka hati selebar-lebarnya untuk firman Tuhan. Itu ketaatan. Nah, saudara, selanjutnya ayat 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, coba buka. Ayo. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang Dikatakan apa? Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan pada terangnya ajaib. Saudara, ketika engkau dan saya diberkati Tuhan, berkat itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Berkat itu kita pakai juga untuk pekerjaan Tuhan. Bukan berkat itu terus kita kumpulkan seperti laut mati. Ya. Sebab ketika Tuhan memberkati, Tuhan punya tujuan agar dari berkat itu saudara dan saya bisa memuliakan Tuhan. Itu pasti nggak mungkin enggak, saudara. Karena berkat yang Tuhan berikan identik dengan pekerjaan Tuhan. Dikatakan 1 Petrus 2:9 apa? Kita umat yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Supaya kita memberitakan perbuatan yang ajaib. Kita bersaksi. Jadi kesaksian ketika saudara dan saya diberkati harus bersaksi. Bukan hanya itu, ketika saudara disembuhkan Tuhan, ketika saudara dipulihkan Tuhan, ketika saudara ditolong Tuhan, saudara juga tetap bisa bersaksi. Semuanya tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan memberkati saudara dan saya. Lalu Yohanes 15 ayat 16 dengan sangat jelas juga menopang dari 1 Petrus 2:9. Bukan kami yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Jadi Tuhan yang pilih kita. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. Buahmu tetap. Buah di situ bicara apa? Buah kesaksian. Artinya ketika saudara dan saya dipilih Tuhan, berarti saudara dan saya siap, selalu siap untuk selalu memuliakan Tuhan. Itu buahnya. Jadi Tuhan pilih kita supaya kita berbuah. Tuhan pilih kita supaya orang tahu kita ini Kristen. Kita ini yang anak-anak Tuhan, yang diberkati, yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Ada satu kesaksian dari sikap hidup kita. Dalam satu grup saya baca di grup WA saya, ada tema tentang bersaksi tanpa kata-kata. Bersaksi tanpa kata-kata. Wah, menarik gitu kan. Setelah saya baca, ya memang ini benar. Dan ini Alkitabiah. Artinya apa? Orang dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi Tuhan, itu kita enggak selalu harus berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Juru Selamat, percayalah, kalau nggak percaya kamu binasa. Enggak selalu seperti itu. Saya mensaksikan saudara, ada satu keluarga Kristen, dia punya pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga ini bekerja di dia sudah 5 tahun. 5 tahun. Tiba-tiba pembantu ini berkata kepada nyonya bosnya nih, kepada majikannya, nyonya, saya mau berhenti. Saya mau pindah kerja ke depan rumah nyonya. Ini kejadian sudah. Lalu si nyonya bos ini, loh, kamu di sini gaji cukup, semua kebutuhan kamu dicukupi.
Betul. Nyonya perhatiin saya. Tapi satu hal, kata dia. Nyonya tahu, saya bekerja di sini. Selain memang membutuhkan uang untuk kehidupan keluarga saya juga sedang mencari identitas iman saya. Ini membantu. Maksud kamu? Ya, saya sedang mencari kebenaran. Dan saya udah 5 tahun hidup bersama Nyonya dan keluarga Nyonya. Ternyata Kristen itu seperti ini. Gak jadi berkat. Kenapa gak jadi berkat? Betul juga. Saya kan selalu katakan, di gereja, di komunitas Kristen, kita seringkali punya mulut manis. Shalom, puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik. Betul nggak? Manis. Semanis madu. Itu fakta. Lalu si Nyonya ini bilang apa? Kasih kami 1 tahun lagi. Oh enggak. Saya udah putuskan pindah ke depan. Yang beragama lain. Pindah betul. Karena ternyata setelah 5 tahun saya lihat ternyata orang Kristen itu seperti ini ajarannya. Enggak jadi berkat. Saudara, dosen saya pernah bilang begini, saudara. Kalau mau tahu kehidupan orang Kristen, termasuk kehidupan hamba Tuhan, itu kamu tinggal di rumah tangganya 3 bulan aja, baru kalian tahu siapa dia, seperti apa. Saya kan selalu ngaku juga, Mas. Saya kalau terbuka. Ya. Tadi aja saya ngomel-ngomel. Saya betul jujur. Tadi saya ngomel sama anak saya, sama cucu saya. Karena Markus mau jemput, saya bilang cepet kan dijemput begitu. Karena apa? Kita kalau dijemput kan mesti tahu diri, saya bilang. Lo iya dong, jangan sampai ngejemput nunggu kita. Betul nggak? Yang jemput datang kita udah siap, itu baru bener. Tapi anak saya sama Darren mandinya lama, maklum perempuan kali ya saudara, gitu kan. Nah tapi setelah mereka selesai, Markus belum datang juga. Jadi mereka tanya saya, mana? Aduh ya kan gitu. Jadi saya diserang juga saudara. Tapi maksud saya gini saudara, ya. Kalau mau melihat, istilahnya gini, apa ada pepatah bilang kalau kita makan di rumah makan jangan lihat ke dapurnya katanya. Nggak bisa makan katanya. Ya istri saya dulu doyan kodok saudara. Tapi setelah dia lihat kodok tuh kalau mau ini ada kayak ulatnya gitu, kuyuk gitu ya sebelum sebetulnya itu otot. Dia nggak mau makan lagi. Kalau saya mah hantem terus saudara, karena memang enak kan gitu saudara. Iya kan. Nah jadi kita harus pahami saudara ya, kejadian dari satu rumah tangga ini, di mana pembantu ini akhirnya setelah 5 tahun, sambil saya bekerja saya mengamati, oh orang Kristen seperti ini, saya mau pindah ke depan. Yang beragama Buddha, betul. Saya mau lihat di sana, mana yang menjadi iman saya. Ini kesaksian benar saudara. Ngeri nggak saudara? Ayo saudara, kita harus jadi berkat. Orang Kristen sejati boleh nggak marah? Boleh. Marah tuh nggak dosa kalau ada sebabnya, kalau bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau marah tidak bisa dipertanggungjawabkan, marah yang nggak jelas, marah karena didasari kebencian atau iri hati, dengki, itu dosa. Tapi marah karena kebenaran, karena kita bisa bertanggungjawabkan, itu nggak dosa. Mendisiplinkan orang. Tuhan Yesus aja marah kok saudara. Betul nggak? Saudara, kalau kita lihat pribadi Yesus ya, apa yang Yesus lakukan dengan Mahatma Gandhi, nilai Tuhan Yesus itu 1:10. Lebih bagus Mahatma Gandhi. Orangnya lembut, tutur katanya baik, nggak kasar. Tapi Yesus kasar saudara. Kepada perempuan Kanaan aja Yesus katakan apa?
Remah-remah ini lebih baik aku berikan kepada anjing. Ini kan kasar, saudara. Jadi si perempuan ini disamakan dengan anjing. Coba, apa enggak kasar? Sopan enggak? Lalu Yesus katakan juga ketika bait Allah di halamannya ada tukang pedang apa, dia balikin semua. Meja penukaran uang, menjual ternak-ternak untuk dikorbankan, dia balikin semua, dia tumpahin semua. Lalu Yesus juga lakukan apa coba? Kepada murid-muridnya, kamu bebal. Kasar. Bahkan kepada ahli orang Farisi dia katakan apa? Kamu ular beludak. Kamu terkutuk. Ada. Kasar-kasar. Tapi apa yang Yesus lakukan itu ada dasarnya. Ada kebenaran firman yang dia bisa pertanggungjawabkan. Kenapa dia bisa bicara kasar? Nah, kalau sudah dan saya seringkali kita bicara kasar bukan karena kebenaran, tapi karena emosi, betul? Ya puji Tuhan kalau memang kita marahnya karena untuk meluruskan kesalahan menjadi kebenaran, itu tidak dosa. Tapi kalau kemarahan itu karena hal-hal yang bukan didasari karena kebenaran, nah itu nggak boleh. Begitu saudara. Nah, lanjut saudara ya. Ayat 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu tuh. Jadi punya anak banyak juga berkat saudara. Tapi anak satu juga berkat saudara. Ya, gitu. Iya bukan mentang-mentang saya anak satu, Pak Sutyono anak satu, Pak Yono anak satu, enggak. Anak satu pun berkat. Kalau di sini dikatakan apa? Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan buah kandunganmu. Jadi punya anak banyak juga berkat. Anak satu, anak dua, anak tiga, anak empat, berkat itu semua. Tuhan punya tujuan masing-masing. Oke? Lalu ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati engkau segala pekerjaanmu sehingga engkau memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Nah, sudah ayat 13 dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Pengertian Tuhan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor ini seringkali disalahpahami. Bahkan di dalam doa berkat kadang-kadang ini disalahpahami. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Jadi dihubungkan dengan berkat, dihubungkan dengan prestasi, itu bukan. Pengertian kau akan menjadi kepala bukan ekor artinya apa? Hidup kita sebagai orang percaya ini hidup yang paling terdepan akan dilihat oleh orang di sekitar kita. Siapa kita? Artinya mereka melihat teladan kita. Betul gak kita menjadi garam dan terang? Itu maksudnya. Kita jangan salah memahami menjadi kepala, oh jadi pemimpin, enggak bisa, bukan ke situ. Artinya di sini kita menjadi berkat di mana kita berada. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Nah ini pengertian ini juga disalahpahami, dihubungkan dengan keuangan, dengan prestasi, dengan kelimpahan. Bukan. Engkau akan naik dan tidak turun. Ini bicara apa? Bicara rohani kita akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Seringkali salah tafsirkan. Dipaksakan firman Tuhan menurut selera manusia. Sehingga ketika engkau akan tetap naik, bukan turun, amin, amin. Urusannya pikirannya hanya uang, keberhasilan, kesuksesan, tidak ke situ. Ini bicara mengenai tingkat rohani kita semakin lama semakin dewasa. Nah, selanjutnya saudara, apabila ada kalimat apabilanya, jadi baca firman harus jelas. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, kata perintah ini bicara mengenai hubungannya lagi dengan iman. Ketika Allah berfirman atau ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan ini,
ketika saudara saya membaca firman Tuhan ini, berarti kita selalu membuka hati untuk firman Tuhan. Itu yang disatakan namanya hupako. Hupako artinya membuka hati untuk firman Tuhan. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, ayat 14 ini bicara apa? Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ayat 14 bicara apa? Ayat 14 ini bicara mengenai kesetiaan. Sifat iman itu setia. Sifat iman itu setia. Dalam bahasa asli disebut pistos. Kesetiaan, keyakinan. Sifat iman itu setia. Nah, saudara, bicara ayat 14 ini bicara mengenai apa? Mendua hati. Berpaling kepada Allah lain, mendua hati. Masih ada orang Kristen, saudara, ketika saya ketemu dengan satu arsitek, ya, arsitek ini arsitek yang non Kristen. Saya ngobrol dengan seorang arsitek ini. Dia bilang gini, Pak ini Kristen? Iya. Pendeta? Iya. Oh Pak, katanya, kita sharing, oke. Banyak orang Kristen yang buat gambar rumah, itu minat saya. Wah, hebat Pak. Iya. Dia cukup arsiteknya cukup dikenal, bahkan beberapa developer yang besar pakai dia. Nah, Pak, ke saya nanya, Bapak percaya nggak sama Feng Shui? Begitu. Lah, kok Bapak ngerti Feng Shui? Loh Pak, sekarang di ilmu arsitek itu kita belajar Feng Shui. Jadi ternyata di ilmu arsitek juga sekarang belajar Feng Shui. Lalu dia bilang banyak orang Kristen sama saya minta gambar, tapi sekalian dihitungin Feng Shui-nya. Banyak Feng Shui minta dihitung. Kaget saya. Ini kan mendua hati, saudara. Kan ilmu Feng Shui sebetulnya itu nggak salah sebetulnya. Cikal bakal ilmu Feng Shui yang dari China itu nggak salah. Sebab ilmu Feng Shui adalah penataan rumah dan ruangan supaya enak dilihat, sesuai pada tempatnya. Tapi kan sudah tahu orang Cina itu pintar cari duit, saudara. Apa juga diakali supaya jadi duit, kan begitu, saudara. Ini betul ini cerita, saudara. Jadi akhirnya dimasukin ke mistik. Nah, disitulah mulai bermain yang namanya mistik, Feng Shui. Sehingga tangga pun harus dihitung berapa terak, betul? Bahkan tingginya tangga pun harus dihitung berapa senti. Terus pintu, kalau ketemu pintu tuh nggak boleh. Terus kalau rumah tusuk sate pun nggak boleh, nggak boleh pintunya lah, mesti diakal dulu gimana. Nah, ini orang Kristen masih banyak melakukan itu, sudah. Berarti sementara dia rajin ibadah, rajin gereja, tapi dia mendua hati. Tapi saya katakan, Kristen sejati tidak akan pernah mendua hati. Kristen sejati tidak akan mendua hati. Kemarin saya di TikTok melihat, saya udah punya TikTok, saudara. Kok aneh kalau saya punya TikTok, kenapa sih? Boleh. Saya nggak gaptek, boleh Bu ya. Nah, di TikTok saya lihat ada satu tayangan, ya, itu ada seorang wanita yang pasti sudah juga mungkin lihat kali, yang jual garam apa tuh. Jadi nanti kalau rumahnya negatif, taburin garam itu supaya jadi makmur katanya, supaya buang sial. Saya perhatiin TikTok ini, lalu saya di Kristen katanya. Hah? Dia Kristen, tapi masih melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini Kristen sejati. Saya katakan ini Kristen palsu.
Sebab iman hanya berfokus kepada satu subjek, satu objek maksud saya. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Gak ke objek yang lain. Kalau kita percaya pada Yesus tapi percaya pada ini dan itu, berarti iman kita udah mendua. Berarti itu iman yang palsu. Sebab iman anugerah Tuhan, iman pemberian Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan iman, pasti iman itu kompasnya hanya kepada satu objek, Yesus Kristus Tuhan. Selesai. Dan di TikTok itu saya tulis iseng jadinya. Ya iseng saya bilang hidup orang Kristen hanya kepada satu objek, Yesus Kristus. Selesai. Loh iya kita perlu lurusin. Ya memang kalian ini terserah. Kita harus berani juga mengcover gitu ya, memblok supaya ini salah loh gitu. Tapi ternyata banyak juga di situ saya baca namanya tuh komentar ya. Itu banyak juga orang Kristen yang di situ tanya, "Ibu belinya di mana? Berapa duit?" Benar ada. Itu orang Kristen yang jual. Oh, dia bilang akhirnya dia ada beberapa kali penayangan. Sekarang nanya, "Ibu, rumah saya kayak begini." "Oh, ada harus begini." "Saya tuh gimana perbedaannya?" "Oh, begini." Jadi kayak nujum. Itu ada. Nah, ayat 14 firman Tuhan katakan apa? Jangan mendua hati. Dan apabila engkau menyimpan ke kanan kiri, artinya enggak lihat kiri kanan, fokus hanya kepada Kristus. Dia menjadi pusat iman kita. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Di dalam hukum Taurat, tadi saya katakan ada 5: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, di dalam 5 kitab Taurat ini atau 5 hukum khusus ini ada 3 hukum. Hukum ibadah yang disebut seremonial, hukum pemerintah yang disebut hukum sipil, dan hukum moral. Yesus datang untuk menggenapi 2 hukum yang sudah tidak berlaku lagi. Hukum ibadah dan hukum sipil atau hukum pemerintah ini sudah tidak berlaku. Tuhan ini sudah tanggung di atas kayu salib. Selesai. Jadi kita cuma ibadah kepada Tuhan sambil melakukan hukum moral. Hukum moral itu ada tertulis dalam 10 perintah Allah, yang ada dalam Keluaran pasal 20 dan juga Ulangan pasal 5. Tapi yang lain pun ini tetap ada unsur hukum moralnya. Begitu. Lalu kita lihat yang terakhir Saudara, mengenai ayat 15 sampai ayat 68. Mengenai kutub. Nah, Saudara, dikatakan ayat 15 begini. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya dan kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk itu akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Dan terkutuklah bla 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 kan gitu panjangnya. Lalu di sini ini Saudara, kita mau jujur. Orang Israel ini gagal melakukan perjanjian antara Allah dengan mereka. Dan akhirnya ketika mereka masuk tanah perjanjian, mereka kembali ujung-ujungnya dibuang keluar dari tanah perjanjian. Mereka jadi budak kembali. Bahkan mereka ditawan oleh bangsa Asyur. Mereka ditawan oleh Raja Raja Babel. Itu apa? Nebukadnezar, Raja Darius, Raja Koras dan lain sebagainya. Semua itu karena mereka menerima kutuk. Karena mereka tidak bisa memelihara perjanjian itu. Mereka gagal. Kalau Saudara baca di dalam Ulangan pasal 29 ya, lalu ya Ulangan pasal 29 di mana Allah mengingatkan kepada Musa, sampaikan nanti kalau mereka masuk tanah perjanjian, mereka pasti berzina rohani, mereka pasti berpaling daripadaku. Udah nubuat karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depannya terhadap bangsa Israel. Tapi Saudara dan saya katakan Saudara, di dalam Kristus 2 hukum itu sudah Tuhan genapi. Itu selesai dan tidak berlaku lagi. Ini yang Saudara pahami. Dan selanjutnya, Saudara dan saya saat ini ada di dalam hukum moral. Hukum moral apakah ada sanksi atau tidak? Hukum moral masih ada sanksi tetap. Sanksi hukum moral ketika Saudara dan saya tidak mentaatinya, Saudara akan menerima hukuman. Saudara akan menerima sanksi dari Tuhan. Nah,
hal sanksi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu mengenai teguran Tuhan supaya kita kembali kepada Tuhan. Kita pasti dalam kehidupan kita selalu bisa jatuh dalam dosa. Dan ketika kita jatuh dalam dosa berarti kita melanggar hukum moral. Dan ketika kita melanggar hukum moral, otomatis sanksi tetap ada. Paham ini, saudara? Paulus katakan apa? Ada hukum tabur tuai. Kalau kita nabur yang tidak baik, nabur ketidaktaatan, otomatis buahnya ada. Begitu, saudara. Nah, tetapi buah ketidaktaatan saudara dan saya itu sifatnya hanya sementara. Karena iman tetap membawa kita kepada objek iman kita, Yesus Kristus. Saya pernah di PA saya ajarkan saudara bahwa kita ini ada di dalam satu garis. Garis yang Tuhan tetapkan buat saudara dan saya, dan kita ada di dalam garis itu. Lalu bisa nggak keluar dari garis itu? Kita bisa keluar ke kiri ke kanan. Nah, ini yang dikatakan ayat 14 tadi. Menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita bisa kesini, bisa jatuh sini, tapi tetap Tuhan akan bawa kita kembali ke garisnya Tuhan. Nggak akan bisa lepas dari situ. Begitu, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi, firman Tuhan katakan mengenai Ulangan pasal 28 ini, ya, di mana saudara dan saya tetap ini berlaku bagi hidup saudara dan saya. Tapi yang berlaku adalah hukum moral. Berarti saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan Tuhan, kita hidup senantiasa dalam pembenaran Tuhan. Sebagai penutup di dalam Kisah Rasul 17 ayat 28 firman Tuhan katakan apa? Kita hidup, kita bergerak di dalam waktunya Tuhan. Artinya apa? Saudara dan saya ini bergerak dalam waktunya Tuhan, bergerak dalam koridornya Tuhan, bergerak dalam ruangannya Tuhan. Seperti saat ini kita ada dalam ruangan ini, kita bergerak semua dalam ruangan ini. Kita nggak bisa tembus. Bisa ada yang tembus tembok? Bisa nggak? Nggak. Kita ada bergerak sini. Artinya ya itu kita seperti bergerak dalam ruangannya Tuhan. Itu orang pilihan, itu orang percaya yang sudah terima anugerah iman dan sudah dibarukan. Saudara dan saya bergerak di dalam ruangannya Tuhan. Jadi jatuh bangun saudara dan saya ada di dalam ruangan Tuhan, ada dalam kontrolnya Tuhan, ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Artinya apa? Sejatuh-jatuhnya saudara dan jatuh dalam dosa, tetap sudah diselamatkan. Karena itu anugerah ada di situ, ada di dalam ruangan itu, ada di dalam areanya Tuhan itu. Sudah ngerti? Ya. Di PA pun itu nanti saya bahas, saudara. Bukan berarti saya nyuruh saudara PA, tidak. Ya mau PA puji Tuhan, yang enggak pun puji Tuhan, enggak masalah saudara ya. Oke, sudah yang kasih dalam Tuhan, saya undang untuk musik masuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu saudara. Nah ini lagunya lagu saya nggak bisa nyanyi ya saudara ya. Tapi biarlah nanti pemusik yang nyanyi ya saudara ya. Tapi di slide-nya ada kan ya, slide-nya ada ya. Oke. Ya. Saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Hanya insan manusia lemah, Tuhan tolong ulurkanlah tangan kasih-Mu, bimbinglah aku, pegang tanganku, agar dapat ku berjalan bersama-Mu. Terang firman-Mu
waktu Kronos ini ada 6 hukum yang Allah berikan kepada manusia di dunia, yaitu kehendak Allah, rencana Allah, intervensi Allah, kebebasan manusia, hukum alam, dan intervensi iblis. Tapi bagi saudara dan saya sebagai Kristen sejati, sebagai gandum-gandumnya Tuhan, ada 3 hukum yang menaungi kita. Yang pertama, kita hidup dalam kehendak Allah. Yang kedua, kita hidup dalam rencana Allah. Yang ketiga, kita hidup dalam intervensi Allah atau waktunya Allah. Jadi, kita ada di bawah 3 hukum ini. Dan 3 hukum inilah yang menjadi pelindung saudara dan saya. 3 hukum inilah yang akan menjadi benteng kehidupan kita di saat saudara dan saya jatuh dalam dosa. Kita tetap ada dalam kehendak rencananya dan ada dalam intervensi Allah. Allah tidak akan membiarkan saudara dan saya hidup dalam dosa. Ketika engkau dan saya jatuh dalam dosa, Dia akan mengangkat kita kembali. Dia akan memulihkan kita. Dia akan memberikan kepada kita lutut yang kuat. Dia akan memberikan kepada kita tangan yang kuat. Dia akan memberikan kepada kita suara yang kuat untuk berteriak kepada Dia. Dan Dia akan menguatkan iman kita. Saudara, posisi saudara dan saya dengan orang Israel pada zaman itu tidak sama. Tidak sama. Mereka walaupun hidup dalam kehendak Allah, tapi mereka bisa keluar dari kehendak Allah. Mereka walaupun hidup dalam rencana Allah, tapi mereka bisa keluar dari rencana Allah. Mereka yang hidup juga dalam intervensi Allah, tapi mereka juga bisa memberontak kepada Allah. Tapi saudara dan saya tidak akan pernah bisa. Kehendak Allah, rencana Allah, dan intervensi Allah, itu yang menjadi benteng hidup saudara dan saya. Dan kita tidak keluar dari dari 3 hal ini, saudara. Artinya apa? Dia sudah menjamin kita bahwa saudara dan saya akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dia akan memampukan kita. Dia akan menjadikan kita sebagai orang-orang Kristen yang menjadi teladan di mana kita berada. Dan saya percaya Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya hidup terpuruk, hidup punya masalah yang terus masalah tidak, saudara. Tapi percaya Dia akan mengangkat saudara. Dia akan menolong saudara. Ketika engkau dan saya punya masalah, engkau punya pergumulan, apapun juga, percayalah, Dia Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia nggak akan membiarkan saudara dan saya jatuh. Dia nggak akan membiarkan saudara dan saya mendapat diskriminasi orang. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya dirugikan oleh orang. Tapi percayalah, Dialah pembela kita yang setia. Dia akan menolong kita. Dan saudara dan saya akan melihat, kalau kita ada di dalam hukumnya ini, kehendaknya, rencananya, dan intervensinya, Dia nggak tinggal diam. Ketika saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Dia akan intervensi. Dia akan nyatakan kemuliaannya. Dia akan berkata, aku ini Allahmu, aku ini Tuhanmu, aku ini juru selamatmu. Sehingga dari semua masalah demi masalah yang mungkin terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, di balik itu kita akan melihat Dia kekuatan kita, Dia pengharapan kita, dan Dialah yang membawa kita ke dalam kemenangan demi kemenangan. Percayalah saudara, kita akan bersorak-sorai bersama Dia dari hari ke hari. Kita akan melihat kemuliaan dan kemuliaannya. Sebab 2 Korintus 3:18 firman Tuhan katakan apa? Kita akan dibawa dari kemuliaannya kepada kemuliaannya. Dan itu terjadi bagi saudara dan saya yang beriman sejati, yang menjadi orang pilihan Tuhan, yang sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Saudara, kita nyanyikan lagu ini sebagai bentuk iman kita, pengakuan kita. Dan percayalah, engkau dan saya
ada dalam pemberian dan perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya. Terang firman-Mu, oh Yesus, menjadi seluruh jalanku, dan beri kuat bila ku lemah dan menderita. Bila tanpa-Mu, oh Yesus, semuanya kau sia-sia. Hanya Yesus sobat sejati dalam hidupku. Kami mengimani pujian ini Tuhan. Terang firman-Mu yang akan membawa kami berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan Engkau sahabat yang sejati di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati gembala di tempat ini yang sudah menyampaikan isi hati-Mu di ibadah saat ini. Kami percaya penyertaan, pengurapan hikmat, marifat daripada Tuhan Engkau curahkan bagi beliau lebih lagi. Dimanapun beliau berada Tuhan, bila beliau menjadi alat Tuhan untuk membawa banyak jiwa datang mengenal Tuhan. Berkati keluarganya, apapun yang mereka gumulkan, hamba percaya dengan iman berkat Tuhan yang akan menyertai pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan. Dan saya tadi lihat di kursi ada persembahan pembangunan. Ya, Bapak Ibu yang nanti membawanya ke depan. Sebelum membawanya ke depan, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapak, kami percaya berkat Tuhan yang menyertai setiap kami. Pagi ini kami mau membawa persembahan syukur kami dan persembahan bagi pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan setiap apa yang kami siapkan berkat Tuhan yang mengurapi sehingga semuanya berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat Tuhan yang Tuhan gerakkan hari ini untuk memberkati pekerjaan-Mu. Kami percaya tingkap langit Tuhan buka, curahkan berkat Tuhan yang tidak mungkin bagi kami, sangat mungkin bagi Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memohon berkat penyertaan berkat Tuhan yang akan menyertai langkah-langkah kami di hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Salam, selamat siang semuanya. Terima kasih mengucapkan atas penerimaan dari Bapak Pendeta Denius. Ternyata memberkati pelayanan kepada Bapak. Kami juga berterima kasih untuk pekerja dan pelayan Tuhan yang bertugas pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Kami menyambut jemaat yang pertama kali di tempat ini jika menghadap di mau untuk bisa melambaikan tangan. Saya melihat satu muka baru. Selamat datang di gereja kami, Pak.
Baik, kami undang kembali Bapak dan Ibu Saudara untuk kembali di ibadah Pak ini setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kemudian petugas minggu depan akan disampaikan melalui WhatsApp group. Goal minggu ini akan diadakan di gereja pada hari Jumat jam 7 malam, untuk bisa menghadirinya. Kemudian setelah ibadah ini juga akan diadakan PA. Bapak Ibu yang rindu untuk ikut PA, dimana untuk juga bisa menghadirinya. Demikian teman persidangan ini, Tuhan memberkati. Ya, saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang ini sambil mengangkat tangan kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, membawa kita jalan dalam kemenangan di minggu yang akan kita jalani. Haleluya. Yesus memegangku Tuhan, mari buka hati kita, angkat kedua tangan kita, terimalah dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai dan memelihara saudara. Saudara yang kasih percaya, saudara dan saya sudah menerima adopsi dari Allah Bapa di surga. Adopsi itulah yang membuat nama saudara dan saya tertulis dalam buku Anak Domba Allah. Dan tertulis dalam buku Anak Domba Allah itu bahkan sebelum dunia ini ada. Nama saudara dan saya sudah tertulis dan termeterai oleh darah Yesus. Percayalah, hidup saudara dan saya sudah terjamin. Kita menjadi pelaku firman karena kita sudah diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Terus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.